pun berlalu. Dengan ditemani Dewa Wrata, sang raja melalui hari-hari yang berbahagia. Santanu sangat dekat dengan putranya, dan Dewa Wrata adalah putra yang ideal. Ia juga sangat dekat dengan ayahnya. Nampaknya ia ingin menebus hari-hari sepi ayahnya selama bertahun-tahun. Mereka tidak terpisahkan. Raja mengangkat Dewa Wrata sebagai Yuwaraja. Rakyat sangat berbahagia dan penuh dengan kegembiraan. Nasib terkadang harus menunggu saat memainkan perannya. Kebahagiaan yang terlalu banyak selalu mengganggunya. Ia selalu memberi setetes kepahitan dalam cangkir kebahagiaan. Suatu hari raja pergi berburu. Ia sendiri. Ketika ia sedang berjalan, bau wewangian yang aneh telah mengganggunya. Itu adalah wewangian yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Wewangian itu telah merasuki dirinya dengan keharumannya. Terganggu karena wewangian yang aneh ini, raja mengikutinya. Ia ingin mencari sumbernya. Ia terus berjalan. Pada akhirnya, perjalanan itu menemukan bahwa sumber keharuman itu adalah seorang wanita. Ia telah mencapai tepian Sungai Yamuna. Di tepi sungai itu, ia melihat wanita yang sangat cantik. Ia sedang berada di atas perahu. Tubuhnya tidak bercacat sedikit pun. Ia sempurna. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan kecantikan kakinya, wajahnya, matanya. Mata itu dipenuhi dengan perasaan malu, walaupun ia tidak sanggup menahan tatapan sang raja. Tubuhnya tidak dapat menyembunyikan bahwa ia adalah seorang wanita nelayan. Santanu melihatnya. Ia menginginkannya. Ia mendekatinya dan berkata, "Siapakah engkau?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah seorang wanita nelayan. Ayahku adalah raja nelayan. Tugasku adalah untuk menjalankan perahu antara dua tepi sungai Yamuna." Sang raja langsung menemui ayah gadis itu dan berkata, "Aku Santanu, bangsawan dari keturunan Candrawangsa. Aku datang dari kota Hastina. Ketika aku sedang berburu di hutan, bau wewangian yang aneh telah menggangguku. Aku mengikutinya sampai ke tepian Yamuna. Di sanalah aku melihat wanita yang cantik. Ia memberitahuku bahwa ia adalah putri Anda. Aku menginginkannya untuk menjadi istriku." Raja nelayan mendengarkan permohonan sang raja. Ia berkata, "Anda benar, tuanku. Wewangian itu berasal dari putriku. Di seluruh dunia, tidak ada yang lebih pantas untuk mendapatkan putriku selain tuanku yang mulia. Untuk menjadi ratu kerajaan Paurawa adalah kehormatan yang paling besar bagi seorang gadis nelayan yang miskin. Aku bersedia memberikan putriku padamu untuk kau nikahi. Tetapi tuanku, ada satu syarat. Jika engkau mengabulkannya, putriku akan menjadi milikmu." Raja tidak sabar lagi. Ia berkata, "Jika mungkin mengabulkannya, aku pasti akan menyanggupi syarat seperti yang kau sebutkan." Nelayan itu berkata, "Jadikanlah putra dari putriku sebagai pewaris mahkota kerajaan. Jika engkau berjanji untuk menjadikan putra yang terlahir darinya sebagai Raja Hastinapura, aku akan memberikanmu putriku dengan sukarela." Raja tak sanggup berkata apa-apa. Ia memikirkan Gangga, memikirkan hari pada saat Gangga membawa Dewa Wrata padanya dan berkata, "Aku persembahkan kesatria ini padamu. Bawalah ia ke istana para kesatria." Wajah putranya yang tercinta terbayang di pikirannya. Putra yang telah ia nobatkan sebagai Yuwaraja. Ia memikirkan ikatan cinta yang mengikatnya dengan Dewa Wrata. Tanpa satu kata pun sang raja kembali ke keretanya.
Dengan hati penuh kesedihan dan kerinduan terhadap apa yang tidak bisa ia capai, raja kembali ke istana. Dewawrata melihat ayahnya tiba-tiba berbeda. Hilanglah hari-hari berbahagia sebuah hubungan yang sempurna. Ayahnya kini adalah seorang pemurung. Pangeran berusaha sebaik-baiknya untuk mengetahui penyebab dari kekecewaan ayahnya, tapi usahanya tidak mendatangkan hasil. Sang raja tidak memiliki keinginan apapun, bahkan hal yang paling disukainya, berburu. Pada akhirnya, raja berbicara pada Dewawrata. Di istana Kuru yang besar ini, engkau adalah putra satu-satunya. Bagiku, dirimu lebih dari 100 anak yang disatukan. Sekarang aku berniat untuk menikah lagi. Tetapi aku khawatir tentang kenyataan bahwa dirimu adalah satu-satunya putra. Tuhan telah menganugerahimu umur yang panjang. Aku tahu itu. Tetapi pikiranku bingung. Engkau adalah kesatria yang agung. Jika sesuatu terjadi padamu di peperangan, garis keturunan Kuru tidak akan ada yang melanjutkan. Garis keturunan itu akan hancur. Inilah yang menjadi kekhawatiran yang menyebabkan kekacauan pada hatiku. Pangeran berdiri terdiam sesaat. Kemudian ia berjalan tanpa berkata satu patah kata pun. Dewawrata pergi dengan keretanya. Kecerdasannya telah menangkap perkataan ayahnya. Ia mengarahkan kusirnya menuju tempat yang ia ingin tuju. Dewawrata berkata, "Engkau adalah teman dan orang kepercayaan ayahku. Katakan padaku, siapakah wanita yang telah mempesona hati ayahku?" Setelah gelisah sesaat, kusir itu berkata, "Tuanku, raja mungkin tidak akan senang jika aku memberitahumu. Wanita itu adalah putri dari seorang nelayan. Ia telah menawan hati ayahmu. Raja meminta kepada ayah putri nelayan itu untuk dinikahinya. Namun, ayah sang putri nelayan memiliki syarat bahwa anak yang lahir dari putrinya harus diangkat sebagai raja untuk mewarisi mahkota Paurawa." Tanpa memberitahu ayahnya, Dewawrata pergi ke hutan. Ia sampai ke tempat kediaman nelayan itu. Wanita yang sangat dicintai oleh ayahnya ada di sana, di tepi sungai Yamuna. Wanita itu sedang mengikat perahu. Wanita itu melihat Dewawrata, dan sesaat ia berpikir bahwa itu adalah sang raja. Dewawrata memberinya penghormatan dan meminta agar ia dibawa menemui ayah dari putri nelayan. Nelayan itu menyambut tamunya dengan segala hormat. Tanpa kata-kata pembuka, pangeran berkata, "Aku mendengar bahwa ayahku, Raja Hastinapura, jatuh cinta pada putrimu. Apalagi yang engkau inginkan? Tidakkah engkau merasa terhormat ketika raja dari seluruh dunia datang untuk meminta bantuanmu? Namun, aku dengar engkau telah menolak keinginannya." "Tuanku," kata nelayan itu, "aku menginginkan hadiah. Aku tahu bahwa kehormatan telah datang padaku ketika ayahmu ingin menikahi putriku. Tetapi telah diramalkan bahwa putra Satyawati akan menjadi raja, dan aku pun tahu semua mengenaimu. Engkau adalah pangeran yang dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan ayahmu. Engkau adalah Yuwa Raja, dan raja sangat menyayangimu. Tetapi ayahmu terdiam ketika aku menyebutkan syaratmu. Ia tidak dapat mengabulkan permohonanku." Itulah yang terjadi. Keresahan menggelayut di wajah Dewawrata. Ayahnya telah menginginkan sesuatu dan tidak mendapatkannya. Dewawrata berkata, "Engkau ingin cucumu menjadi raja setelah ayahku.
maka itu yang akan terjadi. Aku akan menarik hakku atas milikku sekarang. Apakah engkau puas?" Pangeran muda itu telah memukau sang nelayan dengan perkataannya. Namun, tatapan tak percaya memenuhi mata nelayan itu. Ia memang terkesima dengan tingkah laku pangeran muda ini. Ia tersenyum dan berkata, "Tuanku, kau adalah seorang pangeran sejati. Dalam kemuliaan, kau telah menarik hakmu atas mahkota itu. Tetapi bagaimana aku yakin bahwa putramu tidak akan memiliki sifat yang baik sepertimu? Jaminan apa yang aku punyai bahwa mereka tidak akan meminta hak anak Satyawati?" Pangeran terkejut pada keinginan besar sang nelayan itu. Dengan senyuman Dewawrata berkata, "Ternyata dirimu belum terpuaskan. Baiklah, aku akan memuaskan hatimu. Aku tidak akan menikah. Aku bersumpah demi langit dan bumi, atas nama seluruh orang-orang yang aku sayangi, dan hal-hal yang suci bagiku atas nama guruku Dharma, bahwa aku tidak akan menikah selama aku hidup. Apakah engkau puas?" Bunga-bunga ditaburkan dari surga. Kata Bisma diucapkan dari keempat penjuru arah, sangat menakjubkan sumpah yang telah dia ucapkan. Nelayan itu berkata, "Kuserahkan putriku untuk menjadi ibumu." Dewawrata membawa putri nelayan Satyawati. Ia memberi hormat pada Satyawati dan membawanya menuju Hastinapura. Dewawrata tergesa-gesa menghadap ayahnya. Ia membawa Satyawati dan berkata, "Ayah, aku telah membawa seseorang untukmu. Aku mohon sambutlah dirinya dan hilangkanlah segala kekecewaanmu ini. Berbahagialah, ayah." Raja Santanu mendengar apa yang telah terjadi. Ia terpukul dan sangat sedih. Mungkin semua ini telah menyadarkannya. Ia tidak tahan memikirkan putranya. Penuh dengan penghormatan, begitu tampan, begitu mulia, terpaksa hidup menjalani sumpah untuk tidak menikah. Tetapi jaring yang telah dirajut tidak dapat kita rajut kembali. Dengan rasa terima kasih dan juga cinta pada putranya, ia menganugerahkan sebuah anugerah pada anak yang tercinta. Kematian harus menunggunya, dan ia akan mati saat ia menginginkannya. Semua tapa yang telah dilakukan sang raja, dia gunakan untuk memberikan anugerah pada Dewawrata, yang karena sumpah inilah ia lebih dikenal dengan nama Bisma.